Adila Jelita dan Indra Bekti mau rujuk dan ditentang oleh ibu kandungnya Adila Jelita, dan kalian bisa lihat sendiri di beritanya kalau ibundanya sangat-sangat keberatan jika anaknya rujuk kembali dengan Indra Bekti karena ada kaitannya dengan kelakuan Indra Bekti saat mereka berumah tangga. Ditambah lagi konon katanya ibunda Jelita ini ada unsur magic di sini sehingga Adila Jelita mau kembali dengan Indra Bekti. Mari kita cek di sini. Yang pertama saya cek dulu dari tanggal lahir Adila Jelita ya. Adila Jelita lahir tanggal 13 Maret 1996. Di sini angka kehidupannya angka 5. Terus di angka-angkanya di sini memang ada tikungan tajam. Ada tikungan tajam, ada angka 75 teman-teman yang melambangkan ada penikungan dari orang-orang di dekatnya. Orang-orang yang dulunya mendukung atau orang-orang sekitarnya yang dulunya baik pada akhirnya menikung dia dari belakang. Kemudian juga ada angka di mana ada kehampaan di sini dalam hidup Adila Jelita ketika dia sudah memutuskan bercerai dengan Indra Bekti kapan hari itu. Ada kehampaan yang dia alami, juga ada ketakutan akan masa depan dia dan anak-anaknya. Ini yang membuat dia berpikir-pikir apakah saya harus rujuk atau bagaimana. Yang pertama, kehampaan di dalam hidupnya. Yang kedua, kekhawatiran akan tumbuh kembang anaknya, juga kekhawatiran akan masa depan anaknya terkait dengan materi ya, terkait dengan materi di sini. Kemudian kalau Indra Bekti lahir tanggal 28 Desember 1977. Indra Bekti ini memiliki daya tarik yang luar biasa. Angka kehidupannya di angka 1. Angka 1 ini memiliki jiwa kepemimpinan, suka kerja keras, kemudian suka suka mendikte juga dan lain sebagainya, karena maklum di angka 1. Di angkanya Indra Bekti ini di bagiannya juga ada tikungan tajam. Tikungannya bukan dari family tapi dari luar family, yang artinya ada tikungan tajam dari orang-orang di sekitar Indra Bekti. Apakah tikungan tajam ini lambang dari ibundanya Adila yang tidak menyukai Bekti kemudian berkuat-kuat di media sosial? Ya, entahlah ya. Tapi mari kita lihat di sini bagaimanakah menurut prediksi tarot ini, apakah mereka ada kecocokan? Kalau dari angka kelahiran ada kecocokan. Nah, kalau dari angka tipenya Indra Bekti di angka 1 ini, Indra Bekti kurang percaya pada hal-hal magic. Tapi ya nggak bisa dipungkiri semuanya itu bisa saja terjadi ketika terdesak atau apalah. Seseorang tuh bisa melakukan sesuatu yang di luar kebiasaannya. Tapi mari kita lihat apa sih yang membuat Adila Jelita ini memutuskan rujuk kembali dengan Indra Bekti. Apakah sesuai dengan angka-angka kelahirannya ataukah ada hal lainnya yang menjadi pemicunya? Alasan apakah yang membuat Adila Jelita ini ingin rujuk atau mau rujuk dengan Indra Bekti? Apa yang membuat alasannya? Acceptance, salah penerimaan. Setelah dia bercerai dengan Indra Bekti, pada akhirnya melakukan perenungan dan kemudian dia menyadari selama ini dia menilai Indra Bekti dari sudut pandang yang salah seperti itu ya. Kemudian apa yang membuat kamu rujuk? Ada kebijaksanaan. Setelah menyadari itu, disinilah muncul sebuah kebijaksanaan. Apalagi yang membuatmu kamu rujuk? Vanity. Oh, jadi begini. Dia merasa kala itu dia sangat keras kepala, susah dikasih masukan, susah dinasehati dan lain sebagainya. Ada simbol vanity. Vanity ini simbol kearoganan yang melambangkan saat itu dia merasa paling benar, merasa Bekti yang salah, dia merasa sudah berbuat baik dan lain sebagainya. Tapi setelah dia bercerai, pada akhirnya
dia introspeksi diri. Dia menyadari bahwa selama ini saya menilai bekti dari sudut pandang yang salah, kemudian muncullah kebijaksanaan dan menyadari apa yang sudah dilakukan dulu terlalu keras kepala, kurang banyak pertimbangan. Nah, selanjutnya kita gali dari wisdom, kebijaksanaan. Kebijaksanaan apa yang menggugah hatimu? Kemudian kamu ingin balik. Adakah kepentingan-kepentingan yang lainnya juga? Kebijaksanaan seperti apakah yang membuatmu jadi tergugah kembali untuk balikan dengan indra bekti? Ada ingin memulai sesuatu yang baru. Dia ingin memulai sebuah hubungan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya dengan indra bekti. Mengapa begitu? Karena selama dia sendiri, dia berpikir terlalu banyak tantangan yang akan saya hadapi dalam membesarkan anak-anak ini nanti. Dalam kehidupan saya sendiri ini nanti. Seperti di angka kelahiran tadi, ada kartu kehampaan. Ada angka kehampaan ya. Ketika dia setelah berpisah dengan bekti, dia merasa hidupnya menjadi kosong, menjadi hampa, nggak tahu lagi apa yang harus diperbuat, seperti itu. Ditambah lagi dia juga merasa ada keraguan tentang nasib anak-anaknya ke depannya. Apakah saya mampu membesarkan anak seorang diri? Apakah saya mampu menopang kehidupan anak-anak dan lain sebagainya? Jadi di sini dia sudah berpikir tantangannya banyak sekali ketika saya menjadi single parent dalam membesarkan anak-anak ini. Kemudian apalagi kebijaksanaanmu karena apa? Karena ada kebimbangan teman-teman, kebimbangan. Jadi setelah berpisah dengan indra bekti, di sini ada kebimbangan yang luar biasa pada Adila Jelita. Dan di sini ada simbol pedang di dada dua, ini melambangkan di antara kebimbangan ini dia sudah berpikir nanti kalau saya dengan indra bekti konsekuensinya seperti ini. Kalau saya hidup sendiri konsekuensinya juga seperti ini. Ini sangat berkecamuk di dalam pikiran Adila Jelita ini. Selanjutnya, walaupun di sini dia juga terkecewakan dengan masalah-masalah yang pernah dihadapi dengan indra bekti. Pernah kecewa, tapi dia juga bimbang di sini. Saya harus bagaimana dengan masa depan saya dan anak-anak saya ini? Makanya di sini juga ada simbol proteksi diri dan kebimbangan dalam menentukan jalan yang dia pilih. Walaupun dia pernah sakit hati karena indra bekti. Ada sakit hati loh ya. Ini sesuai dengan angka kelahiran Adila Jelita tadi, ada tikungan tajam. Ya. Selanjutnya, apa yang membuatmu kamu menentukan rujuk pada indra bekti? Dia ingin menyelesaikan semua permasalahannya dengan baik-baik. Ya, ingin menyudahi semuanya ini dengan baik-baik dan memutuskan untuk kembali kepada indra bekti. Jadi buat Adila Jelita tidak mudah untuk bisa kembali dengan indra bekti. Di sini tidak ada sinyal-sinyal kalau di magic. Seperti saya bilang tadi, indra bekti ini kurang percaya pada hal-hal yang berbau-bau seperti itu. Makanya di sini kartunya juga keluar, semuanya ini murni dari kebijaksanaan Adila Jelita. Karena di sini ketika dia memutuskan untuk rujuk, banyak sekali benturan di hatinya. Ada kebimbangan terkait dengan perasaannya yang pernah tersakiti oleh indra bekti. Dia tahu konsekuensinya dalam melangkah nanti seperti apa. Sudah dipikir masa-masa oleh Adila Jelita. Tapi dia di sini teguh pikirannya untuk bisa menyelesaikan semua masalah ini dan pada akhirnya memilih rujuk dengan indra bekti. Ini pilihan Adila Jelita. Nah, di sini tidak nampak adanya sinyal-sinyal tentang
di magic, nggak ada ya. Semuanya ini murni karena pikiran Aldila Jelita yang sudah dipertimbangkan masak-masak ketika ingin memutuskan untuk rujuk dengan indra bekti. Di sini ada perang, ada tantangan yang luar biasa terkait keinginannya untuk rujuk. Ada perang batin di sini. Saya rujuk atau enggak ya? Kalau rujuk nanti konsekuensinya saya pernah tersakiti. Saya pernah tersakiti dan pernah dikecewakan. Tapi kalau saya nggak rujuk nanti, bagaimana dengan anak-anak dan kehidupan saya ke depannya? Ditambah lagi, Aldila Jelita ini ada kekosongan batin jiwanya ketika bercerai dengan Indra Bekti. Dan dia sudah berusaha mencari jalan keluar, kemudian merenung ke dalam, dan pada akhirnya dia memiliki sudut pandang bahwa saya dulu memutuskan cerai dengan Indra Bekti, ternyata saya terlalu keras kepala. Saya terlalu arogan kala itu. Saya sudah melihat atau menilai Indra Bekti dari sudut pandang yang salah. Nah, inilah yang membuat dia muncul kebijaksanaan dan muncul perang batin yang pada akhirnya dia memutuskan untuk rujuk dengan Indra Bekti.